defense for our grandparents. And we all Indonesia, we all trying to defend the country. So thank you. Gagal menang dalam 5 pertandingan ronde 3 membuat Indonesia tertahan di dasar klasemen grup C. Terbaru, Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang yang jadi kekalahan beruntun Garuda dalam 2 laga terakhir. Jika kita evaluasi hasil yang diraih Indonesia dalam separuh perjalanannya ronde 3, Garuda jadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan di grup C. Situasi ini menjadikan Indonesia jadi tim terburuk yang menempatkan Garuda menghuni dasar klasemen. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ya. Dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali, saya mohon, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini. Dan saya akan terus evaluasi. Termasuk Coach Shin tetap akan dievaluasi juga, Pak? Semua coach pasti dievaluasi dong. Tidak hanya Coach Shin ya. After the match, I meet the media. They all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the results we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question: do you all still believe in this project? Otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibility. Apa yang kita dengar barusan tentu lebih membuat sedih daripada 2 kekalahan Garuda atas Cina dan Jepang. Seluruh pencinta timnas Indonesia belum siap kehilangan sosok Erick Thohir dari kursi Ketua Umum PSSI. Bahkan jika disuruh memilih, publik sepak bola Indonesia lebih memilih kehilangan Sintayong daripada harus kehilangan sosok Erick Thohir. Selama memimpin PSSI, Erick Thohir telah melakukan semua upaya terbaik untuk timnas Indonesia. Erick Thohir memberikan materi pemain mewah pada Sintayong agar Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan dalam waktu dekat, Indonesia akan kedatangan amunisi baru di lini depan Garuda. Ole Romaini akan jadi pemain keturunan selanjutnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Penyerang FC Utrecht itu kemungkinan sudah bisa membela Garuda pada bulan Maret mendatang. Dengan materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini, target lolos ke Piala Dunia 2026 sebenarnya bukanlah target yang mustahil. Jika dilihat dari harga pasar pemain, Indonesia saat ini berada di urutan ke-8 tim termahal di Asia. Ini sudah cukup menggambarkan kalau kualitas Garuda layak ikut bersaing merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Ketika menghadapi Bahrain dan Cina, ada 5 poin yang gagal didapatkan timnas Indonesia. Sintayong terlalu sering bereksperimen dengan mengotak-atik starting line up ketika menghadapi laga krusial. Keputusan itu membuat permainan Garuda menjadi kurang padu, karena pemain harus kembali menyesuaikan diri dengan pemain yang berbeda. Selain itu, Sintayong juga seperti tidak memiliki variasi formasi dan taktik dalam permainan. Tidak ada plan B ketika plan A tidak berjalan sesuai keinginan. Sintayong terlalu terpaku dengan skema 3-4-3. Sehingga permainan Garuda sangat mudah ditebak oleh lawan. Dalam memilih pemain yang mengisi daftar squad-nya, Sintayong juga kurang jeli dalam melihat potensi pemain. Pencoretan Eliano Rangers ketika menghadapi Cina dan Jepang patut dipertanyakan. Dalam konversi pers, Sintayong mengungkapkan kalau Eliano belum bagus untuk masuk squad. Ini membuat fans Garuda bertanya-tanya,
Apakah Eliano yang merupakan pemain reguler di Eredivisie tidak lebih baik dari Marcelino yang merupakan cadangan mati di Oxford United? Lantas, apakah Hoki Caraka pemain Liga 1 masih lebih baik dari Eliano? Sintayong harusnya bisa lebih jeli melihat potensi seorang Eliano Reinders. Pemain 23 tahun itu memiliki kemampuan yang lebih jika ditempatkan di posisi sayap. Reinders, Druif. Oh, schitterend gespeeld. Reinders scoort en Zwolle leidt. En in een tijdsbestek van een paar minuten met die rode kaart erbij valt de wedstrijd. Dat is hetzelfde van mij, dat is leuk om te zien. Dit is een mogelijkheid. En niet alleen een mogelijkheid, er zit ook Reinders. Ik denk dat jullie elkaar veel gaan tegenkomen, toch, zaterdag? Keanehan taktik dan pemilihan pemain Sintayong dalam beberapa laga terakhir ini akan jadi bahan evaluasi bagi Erick Thohir. Bahkan Pak Erick dikabarkan akan mempertimbangkan pelatih baru jika permainan Indonesia tidak membaik di laga selanjutnya. Laga versus Arab Saudi akan jadi penentu masa depan Sintayong di timnas Indonesia. Saat ini Erick Thohir tengah menjajaki kemungkinan membawa salah satu pelatih kelas dunia ke timnas Indonesia. Louis van Gaal jadi kandidat kuat pengganti Sintayong jika PSSI memutus kontrak Sintayong. Munculnya nama Louis van Gaal sebagai calon pelatih timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Pelatih 73 tahun itu secara terang-terangan mengaku tertarik melatih timnas Indonesia. Saya menyukai Indonesia, negara besar dan luar biasa yang sangat gila bola. Jadi kalau negara itu penggila sepak bola, semua pelatih tentu ingin pergi ke sana dan menjadi bagian dari sepak bolanya. Kalau saya diminta ke sana, tentu saya akan sangat tertarik juga, kata Louis van Gaal ketika diwawancarai media Belanda. Louis van Gaal adalah pelatih yang sudah malang melintang di sepak bola dunia. Selain pernah melatih timnas Belanda, Van Gaal juga tercatat pernah melatih klub-klub elit Eropa. Sejumlah klub besar pernah dibesutnya, seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester United. Ia juga tercatat pernah meraih titel bergengsi seperti Piala FA, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, Piala UEFA, hingga trofi Liga Champion Eropa. Ini membuktikan kalau pelatih 73 tahun itu sudah memiliki mental juara yang berakar kuat di dalam dirinya. Selain kaya akan pengalaman, Van Gaal merupakan pelatih yang paham betul filosofi dan karakteristik sepak bola Belanda. Ia akan sangat cocok melatih timnas Indonesia karena Garuda diperkuat banyak pemain keturunan asal Belanda. Dengan paham sepak bola yang sama dengan kebanyakan punggawa timnas Indonesia, Louis van Gaal kemungkinan akan membangkitkan total football ala Belanda di timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.